Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah dengan tema memenuhi takaran, timbangan, dan perjanjian. Nah, perkenalkan, nama saya Alfiana Binatulisa. Saya sebagai moderator, dan materi pertama saya itu ada Wardatul Mutiin sebagai materi kedua, dan Itanaya Anissa sebagai pemateri ketiga, dan materi yang terakhir yaitu Latifah. Saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian takaran dan timbangan. Nah, kata takaran sendiri dalam kamus bahasa Arab yaitu mikyal, dan sedangkan kata timbangan dalam kamus bahasa Arab yaitu wazan atau mizan. Takaran diartikan sebagai proses ukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur itu dikenal dengan menakar. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu berupa kaleng, tangan, dan lainnya. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca, karena alat ini memiliki keseimbangan. Timbangan itu dipakai untuk mengukur satuan berat seperti ons, gram, kilogram, dan lainnya. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah. Nah, dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam yaitu adalah jujur dan adil. Islam menganjurkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap dan menanamkan sifat yaitu jujur dan adil. Nah, larangan pengurangan berat timbangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Di dalam hukum Islam juga sudah lebih dulu diatur dan tertulis dalam Al-Quran. Menurut hukum Islam, Allah menekankan kepada umatnya untuk menimbang sesuai dengan takaran. Allah telah menghancurkan satu umat dari umat-umat yang dulu mereka membuat curang dalam takaran dan timbangan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan ayat-ayat yang mana saya akan membacakan ayat dalam menyempurnakan timbangan dan takaran, yaitu surat Al-A'raf ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fawful kayla wal mizan wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata, yakni mukjizat dari Tuhanmu yang membenarkan kerasulanku. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan, maksudnya menekorkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya.
dan janganlah kamu berbuat kerusakan dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Nah, selanjutnya tafsirannya adalah, dan kepada suku Madian kami telah mengutus saudara mereka yaitu Syuaib. Lalu ia itu berkata kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Tuhan yaitu Allah semata, karena kalian tidak punya Tuhan lain yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, telah datang kepada kalian bukti yang nyata dan dalil yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ajaran yang aku bawa kepada kalian benar-benar berasal dari Tuhanku. Berikanlah hak-hak manusia dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan hak-hak mereka dengan cara menjelek-jelekan dan merendahkan dagangan mereka ataupun menipu mereka. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini dengan melakukan kekafiran dan kemaksiatan setelah bumi ini diperbaiki oleh para nabi yang diutus sebelumnya. Hal tersebut akan lebih baik dan bermanfaat bagi kalian jika kalian percaya, karena itu berarti meninggalkan perbuatan maksiat dalam rangka menjauhi larangan Allah dan menjalankan semua perintahnya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Untuk materi selanjutnya yaitu Wardatul Mutiin. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qisṭasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian saya akan menjelaskan tafsir ayat dan penjelasan dari surat Al-Isra tadi. Maksud ayat tersebut menurut tafsir Al-Misbah adalah salah satu hal yang utama berkaitan dengan hak pemberian harta atau dalam jual beli adalah menakar dengan sempurna. Karena itu ayat ini itu kita dianjurkan untuk menyempurnakan secara sungguh-sungguh dalam takaran apabila kamu menakar untuk pihak lain, dan timbanglah dengan neraca yang lurus dan jujur, yakni yang benar dan adil. Karena itu akan berdampak baik bagi diri kita sendiri. Selain dapat dipercaya oleh banyak orang, kita juga berdampak baik bagi urusan akhirat kita nanti. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dari munasabah ayat tersebut. Pada beberapa ayat sebelumnya, dua ayat ini yakni dari ayat 34 sampai 35 dan beberapa ayat sesudahnya, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan 25 macam kewajiban yang harus dilaksanakan, dimulai dengan perintah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Dan diakhiri juga dengan pada dua ayat ini Allah menyebutkan satu hal sama, larangan dan dua perintah, yaitu larangan makan anak harta yatim, perintah memenuhi janji, dan perintah menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan dari kosakata dan rahasia susunan redaksi. Yang pertama itu dari ayat wa auful kaila idza qiltum, yang artinya dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, yakni sempurnakanlah takaran dan janganlah kailan kurangi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita itu dianjurkan untuk menakar dan menimbang dengan adil dan juga jujur. Redaksi susunan ayat yang kedua itu wazinu bil qisṭasil mustaqim, yang artinya timbanglah dengan neraca yang benar. Maksudnya qisṭas itu timbangan yang dipakai untuk menimbang barang-barang dagangan seperti timbangan gantung, timbangan emas, dan lain sebagainya. Kata ini berasal dari bahasa Romawi. Makna al-mustaqim itu yakni yang tidak dapat pengurangan atau penambahan atau secara adil. Redaksi yang ketiga itu ada dalikah, yang artinya itulah, maksudnya itu penyempurnaan takaran dan timbangan itu tadi. Yang keempat itu khairun, yang artinya itu lebih utama.
Maksudnya itu lebih baik, yang baik di sisi Allah dan juga baik di sisi manusia. Maksudnya baik di sisi Allah itu seperti kita itu mendapat pahala di akhirat nanti, dan baik di sisi manusia itu kita dapat berlaku adil, dan kita juga dapat berlaku amanah. Dan yang terakhir adalah ayat wa ahsanu ta'wila, yang artinya dan lebih baik akibatnya. Maksudnya itu lebih baik kesudahannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wardatul Mutain pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Itanaya Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itanaya Anissa Tiara, NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Maidah ayat 1. Surat Al-Maidah ayat 1 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bihimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak kecuali yang akan dibicarakan kepadamu. Yang demikian itu tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Sebab diturunkannya ayat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad melaksanakan haji. Karena itu, ayat ini menjelaskan tentang haji, yaitu tentang haramnya hukum berburu ketika sedang melaksanakan ihram. Ayat ini utamanya menjelaskan tentang komitmen terhadap perjanjian yang dilaksanakan. Perjanjian ini bisa dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, kuat maupun lemah, dengan teman ataupun musuh, maupun dengan Tuhan. Dalam surat Al-Maidah ini ada beberapa hikmah yang bisa diambil, yaitu kaum muslimin harus bisa berpegang teguh dan komitmen dalam melaksanakan suatu perjanjian, baik dengan teman, dengan musuh, ataupun dengan Tuhan. Lalu pada musim haji, tidak hanya seorang yang melakukan ibadah saja yang dilindungi oleh Allah dan dapat dijamin keamanannya, tetapi juga binatang-binatang yang ada di sekitar Mekah itu juga dilindungi dan dijaga keamanannya, karena di sekitar Mekah itu tidak boleh berburu. Lalu kosakata dan rahasia susunan redaksi yang ada pada surat Al-Maidah ini, yaitu yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, artinya hai orang-orang yang beriman. Maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala menyerukan surat ini kepada kaum muslim. Lalu aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu. Maksudnya pada akad ini Allah menyuruh kita untuk memenuhi akad-akad yang sudah kita lakukan, yang sudah kita janjikan, baik itu kepada Tuhan ataupun kepada sesama manusia. Lalu uhillat lakum bihimatul an'am, yaitu dihalalkan bagimu binatang ternak, yaitu maksudnya Allah sudah menetapkan mana yang halal, mana yang haram untuk kita makan, untuk manusia makan gitu. Lalu al-an'am ini itu sebutan bagi unta, sapi, dan kambing. Illa, kecuali, maksudnya itu ada pengecualian khusus. Lalu ma yutla alaikum, yang akan dibicarakan kepadamu, ini adalah lanjutan potongan dari ayat di atas, yaitu pengecualian. Pengecualian ini akan dijelaskan setelah ayat ini, setelah kata ini. Lalu ghairu muhillis soidi, dengan tidak menghalalkan berburu. Maksudnya seseorang itu tidak diperbolehkan berburu, tetapi ada syarat dan waktunya kapan seorang itu bisa
dibolehkan atau tidak dibolehkannya berburu. Seperti dalam waktu ihram itu kan tidak boleh untuk berburu begitu. Lalu wa antum hurumu ketika sedang berihram, yaitu maksudnya Allah itu melarang kita untuk berburu, melarang seseorang untuk berburu ketika seseorang itu sedang melakukan ihram atau sedang berihram. Karena ketika seseorang berada di tanah suci Mekah, binatang-binatang Mekah itu diharamkan untuk berburu. Lalu tafsir dan penjelasan ayat. Pada surat Al-Maidah ayat 1 ini, Allah menjelaskan kepada orang-orang mukmin bahwa orang-orang mukmin itu harus menyempurnakan perjanjian yang kuat antara Allah dengan manusia, manusia dengan manusia, atau yang lainnya. Lalu Allah memperbolehkan binatang untuk disembelih, yaitu binatang ternak, sebagai wujud kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dan binatang yang disembelih itu bisa berupa unta, kambing, sapi, dan lain-lain. Kecuali berburu binatang-binatang darat ketika melaksanakan ihram. Karena di sekitar tanah suci itu kita diharamkan untuk berburu. Sesungguhnya Allah itu menetapkan hukum sesuatu itu sesuai apa yang Ia hendaki, dan tidak ada seorang pun yang memaksanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyanggah keputusannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada materi ketiga Tenaya Anissa. Selanjutnya pemateri terakhir yaitu Latifah. Baik, saya akan menjelaskan isi Al-Quran dalam surat Hud ayat 84 dan 85 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Surat Hud ayat 84 dan 85, yang artinya adalah, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya itu khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Munasabah pada ayat tersebut yaitu merupakan kisah yang keenam yang dipaparkan dalam surat Hud. Sebelumnya diceritakan para nabi dan sikap para umatnya terhadap risalah yang diemban oleh masing-masing nabi tersebut. Sebelum bercerita tentang Nabi Syuaib dan kaumnya, ayat sebelumnya memaparkan kisah Nabi Lut, dan sebelumnya diceritakan para nabi dan sikap para umatnya terhadap risalah yang diemban oleh masing-masing nabi tersebut. Sebelum bercerita tentang Nabi Syuaib dan kaumnya, ayat sebelumnya memaparkan kisah Nabi Lut dan perilaku menyimpang yang dilakukan dan menjadi tradisi dalam kehidupan kaumnya. Maka hal ini masih menceritakan perilaku menyimpang umat manusia dan sikap sombong mereka, sehingga sangat sulit dalam menuruti dan mengikuti nilai-nilai kemuliaan yang diemban oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Penafsiran ayat tersebut yaitu ayat di atas mencakup perintah berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempersekutukan Allah dengan makhluk lainnya.
dan perintah berbuat adil terhadap sesama manusia dengan tidak mengurangi dan mencurangi hak-hak yang semestinya mereka terima, yaitu dalam mengurangi timbangan dan takaran. Dan pada ayat ini juga diterangkan bahwa mengutus Syuaib sebagai rasulnya kepada penduduk Madian itu adalah sebuah pilihan dari kaumnya sendiri. Syuaib adalah seorang putra keturunan dari Madyan bin Ibrahim alaihissalam. Madyan membangun suatu daerah untuk kaumnya yang terletak di Hajar dekat Madyan. Madyan pada ayat tersebut berasal dari nama anak Nabi Ibrahim dengan istrinya yang bernama Qatura. Selanjutnya Madyan menikah dengan putri Nabi Lut alaihissalam dan dikenal sebagai kabilah atau suku yang bertempatan di pantai Laut Merah sebelah tenggara Gurun Sinai, yakni antara Hijaz, tepatnya di Tabuk dan Teluk Aqabah. Takaran dan timbangan itu dijadikan acuan oleh si penjual dan si pembeli untuk menghindari adanya kerugian. Akan tetapi biasanya si penjual itu sering melakukan perbuatan sewenang-wenangnya atau perbuatan yang curang. Maka dalam ayat ini juga diungkapkan bahwa Nabi Syuaib itu memberi nasihat kepada suku Madian apabila kondisi yang kondusif yang dihiasi dengan perbuatan curang dan picik dari sisi akidah muamalah, maka hal tersebut akan mendatangkan berbagai malapetaka baik di dunia maupun di akhirat. Maka dengan tegas Nabi Syuaib melarang dengan mengurangi takaran dan timbangan tersebut. Setelah Nabi Syuaib melarang untuk mengurangi takaran dan timbangan itu, maka secara tegas dalam ayat selanjutnya Nabi Syuaib juga memerintahkan pentingnya memenuhi takaran dan timbangan, karena apabila takaran dan timbangan itu dikurangi akan merugikan manusia secara umum. Nabi Syuaib juga melarang umatnya untuk melakukan berbagai macam pelanggaran, baik yang bersifat material maupun internal. Maka dalam rangkaian ayat di atas ada 3 hal penting yang dinasihatkan Nabi Syuaib kepada umatnya agar tidak dicapai sebagai perusak tatanan di muka bumi ini. Yang pertama yaitu pelurusan akidah dengan meyakini dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Dan yang kedua yaitu perbaikan diri dan upaya melaksanakan amal-amal kebijakan, membangun bumi dan menghindari perusakan apapun bentuknya. Dan yang ketiga yaitu menghindari keburukan khususnya yang merajalela pada masanya, yakni pada mengurangi takaran dan timbangan. Dalam hal ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya berkepentingan dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan takaran dan timbangan, akan tetapi hal yang cukup penting untuk disampaikan dalam ayat ini yaitu bagaimana hak-hak dasar setiap manusia yang hidup di muka bumi ini bisa dijaga dan dipelihara. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.